pekan terakhir saham properti perlahan bangkit. Nah, apakah saat ini saatnya menambah koleksi saham properti? Jurnalis Kompas TV Dian Silitonga bersama juru kamera Yandi Wansen sudah ada di Bursa Efek Indonesia. Selamat pagi Dian, mulai perlahan bangkit, apakah kita harus menyicil saham properti saat ini? Ya, selamat pagi Paskalis dan juga saudara. Kalau analis ini sebenarnya merekomendasikan untuk investor sudah mulai bisa mengoleksi saham properti untuk jangka panjang. Meskipun memang beberapa waktu yang lalu Bursa Efek Indonesia sendiri pernah mencatatkan rapor merah terhadap sektor properti dan konstruksi karena memang catatannya sempat kinerjanya ini merosot Paskalis dan juga saudara hingga minus 34,9%. Tetapi sekali lagi ini analis menilai bahwa sektor properti sebenarnya sudah mulai bergeliat sejak adanya pelonggaran PSBB. Nah, kita akan lihat Paskalis dan juga saudara data dari Indonesia terkait dengan pertumbuhan harga properti. Nah, untuk triwulan keempat tahun 2019 ini harga properti kita mengalami pertumbuhan 0,32%. Kemudian pada 2020 ini pertumbuhannya turun tipis saja menjadi 0,3. Kemudian untuk permintaan properti secara komersial 2019 juga mengalami pertumbuhan 0,52% dan kemudian pada triwulan pertama tahun 2020 ini pertumbuhan mengalami penurunan menjadi 0,41%. Jadi intinya sebenarnya tetap ada pertumbuhan pun memang melambat begitu Paskalis. Nah, analis sendiri mulai ada beberapa faktor yang membuat sektor properti akan bergeliat untuk jangka panjang. Salah satunya adalah penyelenggaraan tapera yang beberapa waktu lalu sudah diteken oleh Presiden. Penyelenggaraan tapera ini dinilai akan menjadi peluang bagi pengembang properti karena akan ada peningkatan demand terhadap properti. Nah, selain itu juga kita ingat penurunan suku bunga acuan beberapa waktu lalu oleh Bank Indonesia. Ini juga dinilai akan menjadi sentimen positif bagi sektor properti karena akan meningkatkan daya konsumsi masyarakat dan juga akan meningkatkan pembelian properti begitu. Dan bahkan analis juga menilai pada masa-masa pandemi ini sendiri sudah menghasilkan atau memunculkan peluang bagi sektor properti. Seperti apa maksudnya? Kita langsung saja dengarkan Paskalis pernyataan dari Direktur Anugerah Mega Investama Hans Kui berikut ini. Untuk rekomendasi sendiri menurut saya kalau investor punya horizon investasi yang lebih panjang gitu ya, lebih dari 1 tahun, mungkin butuh 2 atau 3 tahun, maka properti adalah satu saham-saham pilihan yang cukup menarik ya. Banyak saham properti yang price book value-nya udah di bawah 1, artinya kita membeli pada nilai buku yang lebih rendah. Nah, ini tentu menjadi suatu prospek investasi di masa yang akan datang. Nah, untuk saham yang kami rekomendasikan memang kita harus memilih saham-saham grup properti yang besar. Ya, itu kalau rekomendasi dari analis terkait dengan saham properti Paskalis dan juga saudara. Kita langsung lihat saja bagaimana pergerakan indeks harga gabungan kita pada pembukaan perdagangan hari ini setelah 0,68%. Kita lihat nilai kaca Anda saudara, sayang sekali IHSG kita harus dibuka di zona merah. Di sana terkoreksi 0,30 atau 41%, bergerak di level 5.124. Meskipun memang beberapa waktu yang lalu sentimen positif terkait dengan pasar optimistis terhadap penemuan atau pengembangan vaksin COVID-19, tapi sebenarnya ini pasar juga masih khawatir terkait dengan data pasien terkonfirmasi COVID-19 yang semakin meningkat jumlahnya. Untuk di Indonesia sendiri kita ingat data terakhir ini sudah mencapai 93 ribuan untuk data kasus terkonfirmasi COVID-19. Nah, selain itu juga sentimen negatif masih datang dari global, Paskalis dan juga saudara. Pasar masih memantau ini arah dari rivalitas atau ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat dan juga China. Nah, kita langsung lihat saja ini bagaimana proyeksi pergerakan IHSG kita untuk hari ini 28 Juli 2020 menurut analis. Kita akan lihat berdasarkan proyeksi analis Indo Premier Sekuritas Mino, ini IHSG kita akan bergerak di rentang support resisten 5.055 hingga 5.165. Kemudian dari analis Finance Sekuritas William Hartanto menyebutkan IHSG kita akan bergerak mulai rentang support 5.000-an hingga resisten 5.174. Kemudian analis Jasa Utama Kapital Chris Aprilioni ini menyatakan atau memproyeksi IHSG kita akan bergerak di support 5.000 hingga rentang resisten 5.140. Nah, kalau kemarin ini sektor pertambangan dan juga industri dasar menjadi pendorong untuk penguatan IHSG, kita masih perlu menunggu Paskalis untuk hari ini. Bagaimana pergerakan IHSG kita, apakah akan konsisten di zona merah atau mungkin akan rebound pada penutupan perdagangan nanti. Paskalis. Mengulas langsung dari Bursa Efek Indonesia, Dian Silitonga, terima kasih.